Puji Tuhan, kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah, dan di dalamnya kita juga boleh membaca firman Tuhan. Dan tema kita, saya mengambil tema jemaat, tema gereja, kebahagiaan di dalam memberi. Ya. Tetapi nanti kita melihat kenapa kok ketika memberi itu kita lebih berbahagia. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia yang masih di dunia dan masih dipengaruhi oleh dosa, maka manusia cenderung manusia yang mengambil, menerima daripada memberi. Ya. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi puji Tuhan, ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan menyelamatkan, menjamah hati kita, dan kemudian menguduskan kita, maka kita bertumbuh kerinduan untuk menjadi seperti Allah yang pemberi itu, untuk menjadi manusia yang memberi. Dan ternyata menurut firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini, ketika kita memberi, maka kita lebih diberkati, lebih berbahagia. Ya. Itu. Nah, saudara, berbahagia di dalam ayat yang kita akan renungkan tadi adalah satu kata yang menunjukkan diberkati, ya, diberkati. Ya. Jadi itu diterjemahkan diberkati atau berbahagia. Jadi berbahagia yang sejati adalah diberkati, ya. Kenapa? Karena diberkati itu datangnya dari Tuhan. Kalau berbahagia yang umum itu, maka datangnya dari situasi, ya. Ketika kita gajinya naik, dia berbahagia, ya. Ketika kita baik-baik dengan pasangan, berbahagia, ya. Nah, jadi berbahagia yang umum itu tergantung lingkungan, ya. Lagi terima gaji, wah senang, bahagia, ya. Tapi ketika uang sudah mulai berkurang, wah kebahagiaannya hilang, ya. Tetapi berbahagia yang dari Tuhan itu tidak akan hilang walaupun kita dalam kesulitan. Nah, itu saudara. Jadi yang dijanjikan oleh Tuhan itu berbahagia yang dari Tuhan itu, ya. Sesuatu yang lebih daripada yang bisa dunia berikan, ya. Dan itu diberikan ketika kita hidup di dalam Dia, hidup sesuai dengan firman-Nya, ya. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Jadi saudara, berkat memberi dari memberi itu dimulai sebenarnya dari kita menerima, ya. Menerima apa? Menerima berkat besar dari Allah itu sendiri, ya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, itu adalah berkat terbesar yang kita terima, ya. Dan ketika kita terima berkat itu, maka kemudian timbul satu kerinduan di dalam hati kita juga ingin memberi. Karena kita sudah menerima berkat yang terbesar dari Allah kita itu, ya. Jadi karena itu, ketika Paulus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu dia ingin memberitahu, ya, bahwa Allah kita ini Allah yang sangat berbahagia karena Dia memberi aja gitu, saudara, ya. Nah, saudara, kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Karena itu, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang Allah alami itu, mari kita belajar meniru Dia, yaitu dengan memberi, ya. Karena dengan memberi itu kita akan mengalami sukacita di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan, ya. Dan itu terjadi ketika kita memberi daripada ketika kita menerima. Itu memang agak berlawanan dengan dunia ini, ya. Karena dunia selalu mengajar kita, ya, bahwa menerima lebih senang, gitu, ya. Itu saudara. Jadi itu. Nah, saudara memberi, ya. Tadi masalah berbahagia yang di dalam Dia memberi, ya. Jadi Allah mengatakan kita itu harus bekerja keras untuk membantu mereka yang membutuhkan, ya, membutuhkan, ya. Itu nanti di bacaan kita akan kita lihat hal itu, ya. Jadi di dalam bacaan kita nanti dia berbicara tentang memberi itu bukan sekedar mendoakan, bukan sekedar
memberikan nasihat, dorongan dan sebagainya, tetapi sampai memberi secara finansial, ya, berarti secara nyata gitu, secara nyata. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti dikutip oleh Paulus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya, pemberian yang dimaksudkan adalah bisa bentuk memberi apapun, ya, bisa dalam bentuk kerohanian, artinya berdoa, ya, memberikan dukungan, nasihat dan sebagainya, tapi juga memberi secara fisik, ya, secara finansial uang maupun sumber daya yang lain, ya. Mungkin kita punya apa, kita bisa memberi dengan apa yang dipercayakan kepada kita, ya. Jadi sesudah Allah memanggil kita untuk mengelola apa saja yang dititipkan kepada kita untuk keperluan pekerjaan firman Tuhan, ya, karena bacaan kita ini tentang Paulus yang memberitakan Injil di Efesus dan menolong orang yang membutuhkan, ya, karena di zaman itu banyak orang yang membutuhkan, ya. Jadi kita akan baca, saudara, lebih jauh firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 38, ya. Dari situ kita ingin belajar kenapa kok adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Mari kita baca ayat ini, Kisah Para Rasul 20 32 38, ya. Saya sudah punya catatan. Jadi Alkitab saya ini terjemahan yang terbaru, agak beda dikit, ya. Tapi yang terjemahan lama saya sudah punya catatannya. Kita baca bergantian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kisah Para Rasul 20 32 38. Saya 32, Bapak Ibu Saudara 33 dan seterusnya hingga 38. Kemudian kita baca bersama 35b yang bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya, itu terakhir. Sekarang saya baca 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu bahwa dengan kerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil Paulus mereka bercium dia. Mereka semua berduka cita, sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal, yang mau berangkat ke Yerusalem. Ayat terakhir, ayat emas kita baca bersama dari 35b yang adalah, dimulai dari adalah itu, ya. 1, 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, yang kita baca tadi adalah kisah yang terkait dengan Paulus, ya. Yang Paulus itu suka melakukan perjalanan misi, ya, perjalanan misi. Dan perjalanan misi itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul, yang kita baca tadi, di dalam perjalanan ini dia ditemani oleh temannya, pendampingnya yang menulis ini, ya, sangat detail, sangat teliti, yang kita kenal dengan Dr. Lukas, ya, Dr. Lukas, ya.
Jadi di dalam perjalanan ini Paulus mengunjungi Efesus ya. Efesus itu kota besar, kota perdagangan, kota pusat agama zaman masa itu. Nah, kalau zaman sekarang Efesus ini adanya di Turki ya, adanya di Turki dan namanya juga sudah bukan Efesus lagi, tapi Seljuk ya. Jadi sebenarnya yang dikisahkan ini adalah perjalanan Paulus ke Efesus di dalam perjalanan misinya ya, yang ketiga, di mana di Efesus itu Paulus melayani selama 3 tahun. Ya. Jadi dia suka tinggal berjalan, kemudian tinggal beberapa lama. Nah di Efesus dia tinggal 3 tahun. Ya. Nah di situ dia juga mengumpulkan dana untuk mendukung orang-orang percaya miskin di Yerusalem. Dia kunjungi, kumpulkan mau dibawa ke Yerusalem. Sebelum berangkat dia berhenti di kota Miletus, ya. Dan di situ dia memanggil para penatua, ya, jadi semacam orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin jemaat-jemaat, ya, jemaat di Efesus itu. Nah, jadi saudara, ini adalah momen di mana Paulus sepertinya tidak akan bisa ke situ lagi, gitu ya. Dan itu dikemukakan dan kemudian terjadilah perpisahan yang sungguh mengharukan ini. Ya, tadi kita sudah baca, saudara ya, sampai menangis, peluk ya. Wah, saudara luar biasa. Saya membayangkan, waduh, bisa seperti ini ya. Itu ya. Nah, jadi saudara, di dalam apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada penatua tadi, ini kan bicaranya kepada penatua ya, yang melayani ini. Ya. Di situ dia mengingatkan apa yang telah dia lakukan selama 3 tahun di Efesus. Ya. Teladannya itu seperti apa dia telah melayani. Ya. Di mana dia itu tidak ada pikiran untuk mendapatkan sesuatu dari jemaat. Ya. Bahkan dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mendukung kebutuhan teman-teman pelayanannya. Ya. Antara lain pasti Lukas ini. Ya. Dengan apa? Kita tahu dia adalah orang yang bisa buat tenda. Buat tenda. Bahkan saudara ada kemungkinan sekali itu dia itu punya lebih dana lagi, ya. Mungkin tenda itu cukup mahal sehingga dia itu juga bisa memberi kepada beberapa orang miskin di jemaat itu. Ya. Sehingga mereka itu tahu bahwa Paulus ini bekerja keras, memberi waktu, memberi hatinya untuk membuat mereka itu kenal Tuhan, ya, diselamatkan, tapi juga memberi untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya, teman-teman sepelayanannya, supaya tidak membebani jemaat, bahkan beberapa jemaat, ya, beberapa jemaat. Nah, saudara, dia di samping mengingatkan teladan itu, dia juga mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Yang kita tadi baca bersama adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu saudara ya. Jadi dia ingatkan teladannya, dia ingatkan perkataan Yesus ini, dan kemudian dia akan pergi, nanti dia diantar ke kapal, ya, berangkat. Nah, tapi diantaranya kita lihat peristiwa yang sungguh mengharukan itu. Perpisahan yang begitu mengharukan menunjukkan betapa Paulus mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi Paulus, saudara. Ini luar biasa ya. Jadi nggak seperti gereja zaman sekarang ya, yang mana hubungannya seringkali tidak harmonis, tidak manis, tidak manis ya, sehingga ya pokoknya ke gereja, kebaktian, pulang gitu, saudara. Tidak ada ikatan emosi yang seharusnya ya. Nah, jadi saudara, mengapa renungan kita utamanya adalah mengapa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada beberapa alasan, saudara, ada banyak alasan ya. Ya, tapi kalau kita baca konteks bacaan ini saja, tidak terlalu jauh ya, itu kita bisa menarik beberapa. Hari ini kita akan melihat 4 ya, 4. 1, memberi lebih berbahagia sebab mereka dibebaskan dari dosa serakah, ya, dari dosa serakah.
Ya, yang seperti diberitahukan oleh Paulus ya. Jadi saudara, pada zaman itu banyak guru palsu ya. Sekarang pun banyak saudara guru palsu ya, yang sepertinya memberitakan Injil, tetapi sebenarnya sadar atau tidak sadar adalah untuk keperluan diri sendiri, saudara. Ya. Zaman sekarang ini ada yang katanya hamba Tuhan itu kalau misalnya diundang ke satu tempat, dia tanya atau dia memberitahu biaya saya untuk melayani ini berapa ya. Saya harus tinggal di hotel minimal bintang berapa. Itu katanya ada, saudara ya. Dan saya percaya ada, saudara ya. Ada yang bilang kalau menikah diberkati oleh pendeta itu biayanya sekian. Itu ada, saudara ya. Saya dengar begitu. Nah, itu saudara adalah perilaku ya guru-guru palsu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Yesus saja gratis ya. Tidak ada tuntutan dari kita. Pokoknya kita terima. Itu saja ya. Nah, bagaimana seorang yang memberitakan tok itu mengharapkan lebih? Wah, itu guru palsu, saudara ya. Sadar tidak sadar ya. Nah, jadi saudara Paulus mengingatkan bahwa dia tidak begitu ya. Dia sudah menerima, dulu dia memusuhi ya. Terus dia terima Tuhan ya, dan dia mengalami berkatnya begitu luar biasa. Sehingga kemudian dia melayani dengan tidak serakah ya. Jadi dengan tidak mengharapkan untuk dirinya itu ya, tidak mengharapkan jemaat membayar saya gitu ya, dengan tarif tertentu. Tidak begitu. Pokoknya dia melayani aja. Bahkan dia bekerja keras dengan membuat tenda ya, sehingga dia memiliki dana yang cukup ya. Kenapa, saudara ya? Ya, seperti Paulus ya, seorang yang melayani Tuhan itu di Alkitab dikatakan harus bebas dari cinta uang ya, 1 Timotius 3 ayat 3. Ya, jadi orientasinya itu tidak uang gitu ya. Jadi orientasinya adalah memberi ya, memberi dirinya untuk memberkati jemaat ya. Dan ketika dia lakukan itu, dia lebih berbahagia ya. Jadi saudara, karena itu di dalam prinsip firman Tuhan itu memberi itu harus diberikan dengan cuma-cuma gitu ya. Itu ya. Jadi tapi memang ada ayat lain yang menunjukkan bahwa orang yang melayani penuh waktu itu berhak menerima kehidupan dari pelayanannya gitu. Ya, cuma tidak boleh dengan cara mengejar kekayaan dari pelayanan ya. Tapi jemaat itu harus memenuhi kebutuhan dari yang melayani. Gitu. Jadi memang ini bedanya agak kecil ya, seperti kecil, tapi besar sekali ya. Jadi saudara, kalau Paulus memang khusus, dia tidak mendapatkan apapun dari jemaat, bahkan dia memberi. Ya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa seorang pelayan berhak mendapat kehidupan dari pelayanannya. Ya. Tapi tidak untuk mendapatkan kekayaan gitu ya. Jadi jemaat punya beban, punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari mereka yang melayani itu ya. Nah, saya kalau melayani, saya bilang tidak perlu saya persembahan, saya kembalikan ke gereja. Kenapa? Saya sudah dicukupkan oleh Tuhan melalui kegiatan lain ya, melalui usaha saya dan sebagainya ya. Tapi ada juga 1-2 kali itu tidak bisa ditolak, saudara ya. Dan besar ya, kalau besar biasanya saya terima juga ya. Tapi nanti saya salurkan ke gereja lain gitu, saudara ya. Gitu. Tapi umumnya beberapa gereja yang saya melayani, saya kembalikan untuk pelayanan di gereja itu. Ya, itu satu. Nah, jadi saudara tentang keserakahan ya. Jadi sebagai pelayan ya, kita harus menjadi teladan untuk tidak serakah ya. Seperti
Paulus, teladan yang sangat ekstrim, ya. Dia berhak tapi dia tidak, bahkan dia memberi karena dia diberkati Tuhan dengan cara Tuhan. Kedua, jadi saudara, kita harus sadar bahwa keinginan lebih terus itu atau yang kita kenal dengan serakah itu adalah Alkitab melihatnya sebagai dosa yang merusak. Ya. Jadi kita itu kalau tidak pernah puas, ya, ingin lebih, kita itu berdosa yang merusak, ya. Di dalam Alkitab itu dia disejajarkan dengan perbuatan cabul, ya, penyembahan berhala, ya, dan Tuhan mengatakan itu menyebabkan kemarahan Allah dan melihat itu sebagai ketidaktaatan, gitu, saudara. Jadi kita itu sebenarnya agak sulit dilihat, saudara, ya. Seperti apa orang yang serakah itu, nggak kelihatan, saudara, ya. Ya, yang tahu pasti adalah Tuhan, saudara, ya. Kita lebih gampang melihat orang lain itu serakah atau tidak, ya, karena dia ingin lebih lagi, ya. Kemudian pelit, nah, kemungkinan kaitannya serakah, ya, karena dia ingin lebih terus, gitu, saudara, ya. Karena itu untuk memberi sulit, ya. Jadi saudara, untuk di orang lain kita agak gampang tahu, lihat, ya, kalau kita minta dia sedikit aja dia sulit sekali, ya. Nah, itu ada kemungkinan terkait dengan serakah karena dia merasa kurang dan ingin lebih lagi, ya. Nah, ketika ingin lebih tentu dia tidak ingin memberikan kepada apa yang sudah di tangannya, saudara, ya. Tapi kalau dia gampang sekali memberi, ya, kemungkinan dia tidak serakah, ya. Karena dia dengan gampang memberi. Ya. Nah, saudara, ini lebih sulit untuk dilihat pada diri sendiri, saudara, ya. Karena kita merasa, oh ini saya masih perlu gitu. Ya. Jadi memang perlu kedekatan hubungan dengan Tuhan untuk melihat hati kita. Ya. Apakah kita ini serakah atau tidak, saudara, ya. Jangan sampai kita serakah, kita tidak sadar, ya, Tuhan marah kepada kita, ya. Akhirnya hidup kita juga jadi susah, saudara, ya. Gitu, ya. Jadi kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita tahu, ya, bahwa kita ini serakah atau tidak, ya. Nah, saudara, di dalam bacaan kita, saudara, ya, Paulus memberikan satu pesan tersirat, ya, bagaimana kita supaya tidak serakah, ya. Yaitu dengan apa, saudara? Dengan bekerja keras, memenuhi kebutuhan sendiri, memenuhi kebutuhan orang-orang yang dekat dengan kita, dan bahkan kebutuhan orang lain. Maka itu akan membuat orang untuk tidak serakah, ya. Seperti yang dia teladankan itu, ya. Jadi saudara, dia itu lakukan itu, ya, dan membuat dia tidak serakah. Jadi saudara, mari kita bekerja keras, tapi bukan untuk, ya, pertama untuk diri sendiri, ya, gitu. Seperti Paulus untuk diri sendiri, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang malas dan sebagainya. Itu tidak sehat, saudara, ya. Tidak mau bekerja, wah itu tidak sehat, ya. Sebagai orang percaya kita harus kerja keras. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita tidak menjadi beban bagi orang lain, ya. Ini target kita, ya. Berikut lagi kita mendukung orang-orang yang keluarga kita, ya, pasti. Tapi kemudian juga kebutuhan untuk pelayanan, ya. Mendukung orang yang pelayanan. Dan juga kita memberi untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Maka dengan cara seperti itu, kita itu tidak akan menjadi orang yang serakah, ya. Orang yang serakah itu ngumpulin terus tanpa mau memberi, saudara, ya. Pelit sekali, wah itu serakah itu, saudara, pasti, ya. Itu ada satu teman istri saya, saudara, ya. Dia teman-temannya sampai cerita, pokoknya kalau makan bersama itu dia pasti berusaha tidak membayar, karena mereka saling bayar gantian. Tapi satu itu pasti Pura-pura ke WC. Pura-pura ke toilet, macam-macam. Udah kartu mati tuh. Sudah, nggak pernah. Wah ini pelit, saudara, ya. Ya. Terus saudara, itu udah bertahun-tahun, saudara, ya. Terus
di dalam pernikahan nggak lama ini cerita-cerita ya, bahwa dia datang ke pernikahan itu amplopnya dia kosongin. Wah, nggak berubah-berubah. Memang dia bukan orang percaya, saudara ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi saudara, kita itu harus membangun gaya hidup yang mau memberi, suka memberi, saudara. Maka kita akan memiliki kebahagiaan yang sejati, gitu. Kita akan memiliki kebahagiaan sejati. Karena apa, saudara ya? Karena dengan memberi itu melatih kita untuk tidak berpusat pada diri sendiri. Jadi saudara, orang yang tidak bahagia, bahkan orang berdosa itu pusat perhatiannya pada diri sendiri, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan diri sendiri, kita itu tidak pernah bisa bahagia. Tapi kalau kita perhatikan orang lain, ya maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya, saudara, dengan memberi itu membuat kita juga tidak cinta uang, ya. Ya, kenapa? Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Wah, bermusuhan dengan Tuhan, saudara, kalau sudah jahat, ya. Nah, jadi dengan memberi kita membunuh, ya, pelan-pelan cinta terhadap uang, ya. Dan dengan memberi kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pelayanan. Wah, itu semua adalah hal-hal yang sangat positif, membuat kita itu diberkati oleh Tuhan, ya, artinya kita juga mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Jadi itu hal pertama, saudara ya. Jadi memberi itu membuat kita tidak terjebak di dalam dosa serakah yang merusak. Ya. Nah, poin kedua, memberi berarti kita sedang dibentuk menjadi seperti Kristus, ya, seperti Kristus. Ya, itu bisa disiratkan dari bacaan kita, saudara ya. Ya, karena Tuhan sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara, kata-kata ini kalau saudara cari di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada, ya, tidak ada. Jadi ungkapan ini tapi disebutkan, ya, bahwa ini adalah ungkapan Yesus. Jadi ini adalah ungkapan yang diturunkan secara oral, ya, secara perkataan. Diingat oleh orang-orang dan titik ini ditulis oleh Lukas, ya, diungkapkan oleh Paulus, ditulis oleh Lukas. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Nah, saudara, memberi ini adalah bagian di mana orang percaya sedang dibentuk, ya. Karena kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah, ya, yang kemudian rusak, dan ketika kita bertobat, Tuhan memulihkan kita, gitu. Ya, sehingga antara lain kita dibentuk untuk menjadi orang yang memberi, ya. Yesus sendiri mengajarkan di banyak tempat tentang memberi, ya. Misalnya di situ Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripada kamu. Ya, tentu kalau kita punya, saudara ya. Ya. Tapi tentu ya ini intinya memberi dulu dan meminjamkan, ya. Tapi kadang-kadang dengan hikmat Tuhan kita tidak meminjamkan asal itu pimpinan Tuhan, ya. Bisa juga terjadi begitu, saudara ya. Karena kalau dipinjemin terus orang ini bagaimana? Itu hikmat Tuhan, saudara ya. Tetapi pada dasarnya kita itu harus, kalau memang wajar diberi, wajar dipinjamin, gitu, saudara. Ya, itu, ya. Tapi kalau enggak, ini hikmat Tuhan yang bekerja, saudara ya. Misalnya anak kecil, ya, mau pinjam handphone, ya, atau minta handphone. Ya, masih kecil sekali, ya, kita kemungkinan kan tidak memberi, ya. Ya. Jadi itu masalah lain, ya. Tapi intinya kita itu kalau wajar kita memberi dan meminjamkan. Yang Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi, ya. Berilah dan kamu akan diberi. Kemudian ada kelanjutannya, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dijurahkan ke dalam limpahanmu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita memberi,
maka Tuhan akan memberi lebih lagi kepada kita gitu saudara ya. Itu makanya orang zaman Perjanjian Baru itu kita itu tidak kaku semuanya 1/10, itu tidak saudara ya. 1/10 itu hanya minimal kita memberi itu disiplin pertama. Tapi habis itu kita ingin memberi lebih lagi saudara. Kenapa saudara? Karena saudara ketika memberi itu Tuhan memberi lebih lagi gitu ya. Ya, itu saudara bisa alami ketika saudara dengan iman memberi ya. Kita baru memberi ini datang lagi sesuatu ya. Gitu saudara ya. Nah, Markus 12:42-43 ini bahkan seorang yang semiskin janda itu bisa memberi yang dihargai Tuhan ya. Jadi sampai dia hanya memberikan koin, tetapi itu adalah bagian besar dari yang dia miliki ya. Sehingga Tuhan mengatakan janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua itu ya, yang memberi banyak tetapi dari hartanya yang banyak ya. Di samping mengajar, Yesus juga memberi teladan ya. Yesus itu di dalam pelayanannya, dia itu kan tidak punya apa-apa ya sebenarnya ya. Uang dipegang oleh murid Yudas ya. Nah, tapi dia tidak punya apa-apa saudara ya. Tapi dia itu memberi aja ya. Memberi makan orang 5.000 ya. Memberi makan orang 4.000, menyembuhkan berarti memberi kesehatan ya. Mengajar ya. Oh ya, hidupnya itu terus saja memberi ya. Membangkitkan orang mati berarti dia memberi kehidupan tuh ya. Jadi jelas saudara, kalau kita orang percaya yang sehat, kita ini sedang dibentuk untuk menjadi orang yang memberi ya. Ya, seperti hidup Yesus sendiri itu sudah diberikan habis-habisan sampai harus mati di kayu salib ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kalau kita ikut ya proses Tuhan dengan memaksa diri ya. Saya sendiri saudara, saya dulu juga orang yang pas-pasan hidup saya. Jadi untuk memberi juga perlu perjuangan saudara. Ya, saya terlatih menjaga toko ya. Toko itu kita belanja, kemudian kita jual. Untung 5-10%. Kalau nggak habis, waduh, bisa-bisa nggak untung gitu. Jadi saudara, untuk memberi itu juga nggak gampang amat gitu ya, karena terbiasa ngitung ya. Wah, kalau saya belanja sekian 100.000, saya jual menjadi 110.000. Tapi ini baju misalnya satu nggak laku, wah udah nggak ada untung saudara. Nah saudara, ketika kita diajar memberi itu kebiasaan berpikir seperti itu ada saudara ya. Ya, ada orang yang nggak begitu ya. Kalau dia anaknya orang kaya misalnya, tidak pernah kerja kayak supaya begitu, mungkin agak gampang dia karena bapaknya ngasih dia nggak ada hitungan apa-apa saudara. Ya kasih aja. Kayak istri saya nggak begitu saudara. Istri saya itu bapaknya kan direktur gitu ya. Terus anaknya dicukupi, ya, dia nggak kebiasaan seperti yang saya alami itu. Dia nggak mikir memberi itu, saudara, ya, nggak mikir ini kalau diberi begini dampaknya apa, nggak mikir, saudara, ya. Tapi kalau saya agak ada hitungan di kepala ini, saudara, karena biasa berdagang seperti itu, ya. Jadi, saudara, tapi memang Tuhan berbeda, ya. Tuhan itu Tuhan yang memberi, karena itu Dia juga ingin kita menjadi orang yang memberi. Dan ketika memberi, kita itu diberkati, yaitu alasan kedua. Alasan ketiga, saudara, kita bisa melihat dari teladan Paulus, ya. Ketika dia itu memberi, maka dia membangun hubungan-hubungan yang kuat, yang akrab, ya, yang lasting, yang langgeng, ya, dengan orang-orang itu, saudara, ya. Paulus itu kalau di dalam suratnya selalu menyebut, ya, titip salam ke sana, gitu ya. Gitu, saudara, ya. Jadi hubungan dengan orang itu tidak panjang gitu, ya. Nah, itu karena dia mengasihi, tapi juga diwujudkan dalam memberi, ya, memberi dirinya, memberi talentanya, dan memberi hartanya, ya. Jadi saudara, kita bisa lihat, ya, di dalam perpisahan itu
betapa para penatua itu ya sampai menangislah mereka semua terseduh-seduh. Ya. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Wah, ya luar biasa saudara ya. Jadi Paulus di dalam 3 tahun menunjukkan dengan kehidupannya, dengan pelayanannya, kasih kepada jemaat itu. Sehingga jemaat juga merasa dan membalas kasih itu. Ya. Sehingga terjadilah ini ya, apa namanya, drama ini saudara ya, drama ini. Coba saudara, Paulus itu tidak seperti itu. Coba dia itu pelit ya, tidak mau memberi ya. Coba dia itu ya agak secara serakah gitu ya. Pokoknya apa saja dia minta jemaat yang membiayai gitu ya. Mau pergi sedikit, mana uang? Bisa begitu saudara ya. Saudara, maka bisa kita bayangkan peristiwa yang dramatis ini tidak akan terjadi saudara ya. Paulus mau pulang, silakan. Gitu saudara ya. Kebetulan kalau mau pulang ya. Pelit apa? Serakah gitu. Jadi gitu saudara ya. Nah, jadi saudara, keserakahan itu akan merusak hubungan ya. Tetapi dengan memberi, maka itu membangun hubungan yang kuat ya antara yang memberi dengan yang menerima ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, kenapa memberi lebih berbahagia? Karena dibebaskan dari dosa serakah. Saudara, kalau kita hidup bebas dari dosa itu diberkati, ya macam-macam, ya ada kelegaan, sukacita, ya kan, hubungan dengan Tuhan juga dekat, ya, dan berkat juga turun, gitu, ya, bebas dari dosa serakah yang merusak. Kemudian kita sedang di dalam proses dibentuk menjadi seperti Kristus. Itu sudah memang hidup kita kalau terima Tuhan akan begitu, saudara, ya. Kita ini diberi kesempatan sampai akhir hidup kita untuk makin bertumbuh, ya, makin bertumbuh. Kalau saudara tidak sadar, tidak ingin bertumbuh, wah saudara harus mulai dari nol lagi, terima Tuhan, begitu saudara ya. Maka saudara akan ada Roh Kudus yang mendorong, menggerakkan, ya, memberi semangat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, ketika kita memberi, maka itu kita sedang di dalam proses itu, saudara, ya. Karena dampak dari memberi banyak, ya. Kita perhatikan orang lain, kita tidak terikat dengan dunia ini, ya. Dan kita bergantung, beriman kepada Tuhan. Kita berani memberi, kita percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan, ya. Jadi kita sedang dibentuk seperti Kristus. Dan saudara, dengan memberi, ya, kita memiliki hubungan yang dalam dengan orang lain, ya, yang di lingkungan kita itu, ya. Gitu saudara ya. Saya sendiri kan melayani beberapa gereja saudara ya. Ya, saya ada juga gereja yang agak besar gitu ya. Ya, tapi saya nggak terlalu bisa kenal orang-orangnya gitu. Ya, dan apalagi jarang datang kan. Ya, tapi gereja yang lebih kecil saya kenal beberapa. Ya. Dan saya merasa lebih nyaman seperti itu saudara ya. Duduk gereja besar, sampaikan firman Tuhan, ya. Sudah gitu ya. Tapi beberapa gereja saya ada sampai kenal ya. Ada yang sampai bisa ketemu di luar acara minggu. Itu kan bagi kita itu kan harusnya kan begitu, saudara ya. Saudara, poin terakhir ya. Kenapa kok memberi lebih diberkati ya? Memang tidak terlalu kelihatan di bacaan kita, tetapi saudara, penting saudara ya bahwa memberi diberkati, sebab dengan memberi itu adalah bagian ya di mana kita itu pada satu kali akan dihargai oleh Tuhan ya. Kita itu akan menerima pahala dari Tuhan ya, pahala yang kekal ya, pahala yang di sorga itu. Saudara, kita sebagai orang percaya yang pegang firman Tuhan tahu ya bahwa kita tidak bisa memberi untuk mendapatkan sorga, itu tidak bisa saudara ya. Mendapatkan sorga itu bukan dari memberi ya.
Efesus 2 ayat 89 kan terkenal, saudara ya, mengatakan sebab karena anugerah, ya, karena pemberian, kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, bukan dengan memberi gitu ya, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, itu saudara ya. Jadi saudara, surga bukan dengan memberi kita tidak bisa dapatkan surga. Ya, orang paling kaya jual semua hartanya untuk diterima di surga, tidak bisa saudara ya. Ya, karena itu hanya pemberian yang kita terima dengan iman, ya, percaya kepada Tuhan, apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia janjikan, ya, bergantung pada janji itu. Itu kita kemudian mendapatkan surga, ya. Nah, tapi saudara, ketika kita sudah percaya seperti itu, maka saudara, kita itu akan menerima penghargaan Tuhan, pahala dari Tuhan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Ya. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Karena kita akan dituntut bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Ya. Kalau kita dipercaya sesuatu, ya, diberikan 2 talenta, ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Ya. Bagaimana kita telah mengelola itu? Ya. Apakah kita sudah mengelola dengan bertanggung jawab? Ya. Nah, saudara, memberi adalah satu bentuk bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ya. Nah, ketika kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan penghargaan, ya. Sehingga saudara, memberi itu kita bisa lihat sebagai investasi kita, ya. Jadi saudara, di harta ini, ya, apapun ini, itu punya nilai hanya di dunia, ya, di dunia. Kita nggak bisa bawa ke sana, ya. Tapi kita bisa gunakan di dunia supaya apa yang ini hasilnya di mata Tuhan itu dikirim ke sana gitu, saudara. Karena itu istilahnya adalah investasi, ya. Jadi saudara, kalau kayak janda itu, ya, hanya punya 1 koin, diinvestasikan ke surga, ya. Matematikanya matematika kerajaan surga, ya. Hanya dengan 1 itu dia mendapatkan nilai yang besar di surga, gitu saudara. Jadi saudara, bisa dibayangkan saudara, ya, nanti itu di surga itu orang-orang yang kaya sekali, ya, percaya Tuhan, tapi ya kekayaannya begitu besar, memberinya besar, tapi proporsional kecil, sehingga di surga itu dia nggak kaya amat saudara, ya. Tetapi janda miskin, mungkin juga banyak hamba Tuhan, misionaris yang bekerja di daerah yang susah-susah itu, ya, punya nggak banyak, diberikan semua. Wah, di surga dia akan menjadi orang kaya, saudara. Nah, jadi saudara mau kaya di sini atau kaya di sana, ya? Kalau bisa kaya di sini, kaya di sana, tapi nggak gampang, saudara, ya. Karena kalau kaya di sini berat memberi, ya. Ya, tapi kalau di sini miskin biasanya udah kasih aja semua gitu, saudara, ya. Tapi belum tentu juga, ada juga orang miskin pelit juga ada, saudara, ya. Jadi ini saudara masalah iman, ya. Nah, itu saudara, ya. Jadi saudara, karena itu ada ayat yang memperingatkan di ayat itu 1 Timotius, ya. 1 Timotius 6, 17 ayat 19 saya bacakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia, ya. Ini orang kaya ini memang agak susah, lebih susah, saudara, ya. Agar mereka jangan tinggi hati, ya. Seringkali kaya dipikir hasil kerja keras. Tidak, saudara, ini semua adalah Tuhan, dari Tuhan. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya. Itu, saudara, ya. Dipikir dengan kaya, wah, segala sesuatu bisa dibeli, ya. Wah, enggak, saudara, ya. Di gereja saya itu ada seorang kaya, cukup kaya, ya, berobat ke Singapura, ya. Dia kena kanker, ya. Wah,
nantinya dibawa ke Indonesia segala itu pakai pesawat, saudara ya. Nah, sampai di sana diobati seperti baik, balik ya. Terus mau menikahkan anak, ya kan? Ya, terus kambuh lagi, saudara. Ya. Jadi saudara, itu semua itu memang rahasia Tuhan apa yang sedang terjadi, saudara ya. Tapi dengan peristiwa itu kita bisa belajar, kita nggak bisa berharap dari harta itu, ya. Ya. Karena apa? Karena ya kehendak Tuhan bagaimana, ya, dan dibalik itu apa yang Tuhan rencanakan, ya. Belum tentu buruk, ya, bisa baik, saudara ya. Tapi saudara, yang jelas kita tidak bisa mengandalkan harta. Kesehatan dan sebagainya itu tidak ada kaitan dengan harta. Kesehatan dari Tuhan, saudara ya. Ya itu ya. Jadi saudara, jangan berharap pada segala sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Itu saudara ya. Harap kepada Tuhan, ya, di dalam segala hal yang kita cukup ini, kita berharap, ya, kita menikmati itu, ya. Peringatkanlah agar mereka selalu berbuat baik, ya. Ini orang kaya khususnya, ya. Menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, ya. Jadi kumpulkan ini untuk masa depan, ya, masa depan di dunia juga sedikit-sedikit, tetapi lebih utama di sorga, saudara, ya. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa membayangkan apa yang kita kerjakan di sini itu berdampak di hidup kekal itu, saudara ya. Bagaimana kita bisa membayangkan memberi di sini ada hasilnya. Jadi, saudara, kalau satu kali ya kita dipanggil oleh Tuhan, ya, dan kita sudah memberi, ya, sudah memberi macam-macam, ya, kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Maka saudara, di sorga nanti kita itu akan diundang, ya, oleh orang-orang yang mendapatkan, yang kemudian menjadi percaya, yang kemudian diberkati oleh apa yang kita berikan, saudara. Berarti semakin banyak kita memberi, ya, melayani itu, semakin banyak rumah di sorga sana yang ingin ketemu kita, saudara. Tapi kalau saudara pelit, ya, wah, saudara nggak ada rumah yang dibuka untuk diri saudara. Maka di sana saudara akan menjadi orang yang miskin, ya, karena tidak ada. Wah, itu siapa? Oh, dia dulu pelit, jangan mampir gitu, saudara. Tapi itu, wah, murah hati, itu suka menasihati saya, ayo datang gitu, saudara ya. Jadi kita harus membayangkan surga, saudara ya. Karena dunia ini sebentar saja, saudara. Karyawan kami yang masih sangat muda, ya, mungkin usia baru sekitar 30, baru punya anak, barusan dikabarkan dipanggil Tuhan, gitu, saudara. Paru-paru basah. Jadi saudara, kita itu harus lebih membayangkan surga itu, karena itu di sana selama-lamanya, saudara. Yes. Kekekalan, ya. Dan itu mulia, ya. Saudara, di sini kan pasti panas, rumah kecil-kecil, ya. Ya boleh, saudara, kita punya rumah, pasang AC dan sebagainya. Tapi tetap jauh lebih nyaman, lebih kita bisa nikmati di surga. Karena itu mari investasikan segala hal untuk hidup kekal kita, ya. Maka memberi lebih diberkati, ya, di dunia dan di surga. Nah, itu saudara renungan kita hari ini. Ya, sedikit penutup, saudara ya. Saudara, jadi kita memberi itu berarti kita berlaku seperti Allah, ya, yang suka memberi. Bahkan memberi apa yang paling berharga dari dirinya, yaitu anaknya Yesus Kristus itu. Jadi memberi itu tidak salah, saudara ya. Tentu memberi dengan tulus, ya, dengan tulus. Bukan ini mau hitungan, ya. Saya beri, Tuhan harus kembalikan. Wah, itu nggak tulus, saudara ya. Bukan itu maksudnya, ya. Kan ada juga hamba Tuhan yang mengajar gitu. Sekarang masukkan semua yang ada di dompetmu.
Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Saudara masukkan, nah nggak kembali saudara. Amsyong. Jadi saudara maksudnya bukan itu saudara. Memberi itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya, dengan berdoa kita beri, dengan berkorban, ya. Ya, jadi memberi yang sungguh-sungguh seperti itu. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita. Karena Allah kita Allah yang memberi. Dan kemudian dibandingkan antara memberi dan menerima. Itu saudara dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi. Berarti saudara ketika kita memberi itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih, ya, kebahagiaan sejati gitu, yang lebih daripada menerima. Berarti saudara kalau saudara itu hidup banyak memberi, maka hidup saudara itu akan lebih puas gitu, ya, lebih puas karena sudah memberi. Menurut firman Tuhan itu begitu, saudara. Ya, lebih. Nah, jadi saudara sebagai aplikasinya, mari saudara ya. Kita ini terus-menerus membangun semangat untuk mau memberi, ya. Memberi tidak harus uang, saudara, ya. Saudara punya apa, ya saudara beri itu. Saudara pintar masak, ya, sumbangkanlah masakan, ya. Kalau nggak ada bahan dasarnya masak, apa untuk dimasak, ya saudara minta orang lain yang beli bahan itu, saudara masak aja, ya. Saudara memberi apa yang ada pada kita, ya. Tenaga, ya, semua orang punya tenaga, saudara, ya, pikiran, ya, ide, ya, koneksi, ya kan, apa saja yang kita punya kita bisa berikan. Jadi saudara, kalau saudara merasa punya kelebihan sesuatu, berpikirlah untuk memberikan itu, ya, untuk melayani kerajaan surga, untuk memberkati orang yang membutuhkan, saudara, ya. Jadi saudara, mari kita meningkatkan pemberian kita itu untuk menunjang pelayanan, ya, melalui jemaat lokal kita maupun pelayanan yang lain, ya. Mari kita perlu dilatih, saudara, ya, memberi itu tidak gampang, ya, perlu dilatih, ya. Mari kita melibatkan dalam pelayanan gereja, ya, dengan memberi waktu, memberi talenta, ya, memberikan waktu, memberikan talenta, memberi diri, ya. Kadang melayani itu kan tidak gampang amat, saudara, ya. Sudah melayani tapi diabaikan, ya, tersinggung dan sebagainya. Mari kita berkorban kalau sampai itu terjadi, ya. Ketiga, terakhir, saudara, mari kita memberi itu tidak saja materi tetapi juga non materi, ya. Pelayanan di gereja, perhatian, nasihat, bantuan lain, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, saudara, mari kita memberi perhatian, ya, memberi waktu. Kalau ada teman-teman kita yang sakit di sini, mari kita datangi, memberi waktu kita kunjungi, ya, memberikan perhatian, memberikan penghiburan. Maka itulah yang dimaksudkan, saudara, ya. Kita hidup memberi, dan dengan memberi kita lebih berbahagia, lebih diberkati. Mari kita berdoa.